kasih Bapa, seperti pujian ini, inilah keputusan kami. Sekali mengiring Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang maha baik, Allah yang setia, Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang tiada habis-habisnya. Dan sekarang berbicaralah kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap menerima dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Rabu 20 Maret 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dicintai dan mencintai Tuhan ya. Hari ini adalah hari yang ke-14 waktu kita mengikuti puasa raya 40 hari. Saya boleh melihat Bapak Ibu semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan ya. Terus semangat, terus kuat, diberkati Tuhan, sehat dalam puasa raya ini. Saya percaya kita akan mengalami banyak hal dan perkara-perkara yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari sekarang kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, supaya kita ini sebagai orang-orang yang percaya, jangan sampai ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, biarlah setiap perkataan yang kita pergunakan itu kita harus memilih
yaitu perkataan-perkataan yang baik yang boleh keluar dari mulut kita. Tujuannya apa? Untuk membangun, untuk mendidik, untuk membina, ya. Sehingga dikatakan orang yang mendengarkannya itu memperoleh anugerah, atau orang yang mendengarkan perkataan kita itu mereka mendapatkan kebaikan dari perkataan-perkataan kita. Nanti kita akan belajar mengapa hal ini harus kita lakukan. Matius pasal 15 ayat yang ke-18. Matius 15 ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi jelas sekali firman Tuhan berkata, apa yang keluar itu dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Garbage in, garbage out, ya. Jadi kalau yang masuk dalam hidup kita itu adalah sampah, maka yang keluar adalah sampah. Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang perkataannya itu kotor, mengapa? Jawabannya Alkitab udah ngasih tahu, karena di dalam hatinya kotor. Kenapa di dalam hatinya kotor? Karena dia tidak jaga hatinya, sehingga yang kotor-kotor dia izinkan untuk masuk. Ya, segala sesuatu yang dari luar bisa masuk melalui telinga, melalui apa yang kita lihat, apa yang kita baca, melalui apa yang kita dengar. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus benar-benar hati-hati, ya, selektif apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang menjadi tontonan kita. Kita juga harus selektif apa-apa yang boleh kita dengarkan. Nah, perkataan melalui Alkitab ini ternyata bisa memiliki pengaruh yang dahsyat bagi yang mendengarnya, ya. Baik itu pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Pengaruh yang bisa melemahkan orang atau menguatkan orang. Bisa merusak atau membangun. Bisa menghancurkan atau menyembuhkan, ya. Satu kali ada seseorang, ya, orang yang kepo, ya, dia tanya, kamu kerja di sini gajinya berapa, ya. Maka teman ini dengan bangga dia bilang, aku gajiku puji Tuhan luar biasa 2.000 sebulan, ya. Kemudian temannya yang kepo itu dia bilangnya, hah, cuman 2.000? Zaman gini digaji cuman 2.000. Bosmu kebangetan. Dia nggak menghargai jerih payah dan keringatmu. Masa cukup gajinya cuman 2.000 sebulan? Maka sejak itu Bapak Ibu sekalian, orang ini kemudian dia mulai nggak seneng dengan pekerjaannya. Kemudian dia datang sama bosnya. Bos, masa aku digaji cuma 2.000? Naikin dong bos gajiku, ya kan? Dan kemudian bosnya sebel sama pegawainya. Dia bilang, mulai hari ini kamu aku PHK. Kamu nggak tahu diri, udah dikasih gaji 2.000, nggak berterima kasih. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, orang ini jadi pengangguran. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, seorang ibu datang bermain ke rumah temennya. Ya, temennya ini punya beberapa anak. Ibu ini hidup dengan damai sejahtera dengan suami dan anaknya. Ketika temennya datang, dia bilang gini, hah? Aku nggak duga loh, rumahmu itu begitu kecil,
kecil kayak kandang ayam, ya. Itu masa cukup rumah begitu sempit ini. Gimana? Ini bisa nggak sehat ini hidup di dalam rumah yang kecil ini. Ibu ini yang sebelumnya fine-fine aja, dia nyaman menikmati rumah itu. Maka setelah temannya pulang, dia merengek kepada suaminya. Dan singkat cerita dia utang sana sini dan kemudian dia pindah ke rumah yang lebih besar. Dan di rumah yang lebih besar dia banyak utangnya, banyak kebutuhan-kebutuhannya, dan kemudian hidupnya penuh dengan penderitaan. Ya. Contoh yang lain, Bapak Ibu sekalian, ada seorang perempuan, dia melahirkan anaknya, ya. Maka kemudian saudara laki-lakinya dari tempat jauh datang. Dia bilang kepada saudara perempuannya, "Wah, selamat ya, kamu sekarang sudah dikaruniai anak. Ngomong-ngomong, waktu kamu melahirkan anak, dapat hadiah apa dari suamimu?" Maka adik perempuannya dia bilang, nggak dapat hadiah apa-apa, katanya. Loh, emangnya kamu nggak dicintai sama suamimu? Oh ya cinta, suamiku cinta aku. Loh, kamu tahu nggak? Bukti cinta itu adalah memberi, ya. Jadi kalau suamimu itu mencintai kamu, pasti dia memberi hadiah kepada kamu karena kamu sudah melahirkan anak. Aku ini, ya kan? Aku ini dikit-dikit suka membelikan hadiah loh buat istriku. Memang suamimu itu kebangetan. Maka kemudian setelah adik laki-lakinya pulang, Bapak Ibu sekalian, malam hari si perempuan ini menangis, ya. Dia bilang sama suaminya, "Kamu ini kebangetan, ya. Aku udah melahirkan, kamu nggak kasih hadiah." Maka kemudian terjadilah pertengkaran antara suami istri ini berlarut-larut, dan kemudian tak lama setelah itu maka bercerailah suami istri ini. Gara-gara apa? Gara-gara perkataan daripada adiknya. Ya, ada lagi seorang kakek tua, Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika temannya berkunjung, dia tanya begini, ya kan, "Kek, ya, anak-anakmu apa sering ke rumah ini jenguk kamu, ya kan?" Maka kakek itu dengan bangga dia bilang gini, "Oh iya, aku punya anak-anak yang begitu baik. Mereka sebulan sekali datang ke tempat ini menengok aku. Memang anak-anakku itu cap jempol." Tapi temennya bilang gini, "Hah? Cuman sebulan sekali anak-anakmu datang? Kebangetan. Mestinya punya papa yang udah tua begini, paling enggak dia seminggu sekali itu harus menjenguk papanya." Maka setelah temannya pulang, bapak ini, kakek ini, dia jadi sedih, Bapak Ibu sekalian. Dia pikir-pikir, iya ya, dia punya anak kok nggak baik banget ya, jenguknya kok cuman sebulan sekali. Maka kemudian di dalam kesedihannya, kakek ini kemudian jatuh sakit. Tak lama kemudian setelah itu mati gara-gara perkataan temannya. Maka itu saya akan bacakan lagi apa yang dikatakan Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun atau membina di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah, atau mereka yang mendengarkannya mendapatkan kebaikan dari perkataan-perkataan yang kita ucapkan, ya. Nah, Amsal 12 ayat yang ke-18, Amsal 12 ayat 18 berkata begini,
Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang banyak, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, pelajarannya begini, Bapak Ibu sekalian. Alkitab dengan jelas berkata, ada orang-orang yang mulutnya itu memang lancang seperti tikaman pedang. Saya mau kasih tahu begini, kita tidak bisa menjaga mulut orang lain. Sekali lagi, kita nggak bisa jaga mulut orang lain. Yang bisa kita jaga adalah mulut kita sendiri. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian lancang mulutnya, seperti contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu sekalian, itu biarlah urusan orang lain. Kita jangan niru-niru menjadi orang yang lancang mulutnya. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, ya. Waktu ada orang-orang yang lancang mulutnya, yang negatif, yang melemahkan, kita bisa menutup telinga kita. Kita bisa mengabaikan perkataan-perkataan yang lancang, perkataan-perkataan yang melemahkan, perkataan-perkataan yang membuat sakit, membuat kita kemudian menjadi tidak baik. Kita bisa mengabaikannya. Ya, itu adalah pilihan daripada kita. Maka ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengcounternya. Ya, kembali kepada kisah tadi. Ketika orang berkata, gajimu cuma $2.000 sebulan, mana cukup? Kita harus berespon begini. Oh, puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa, ya. Dengan gaji 2.000 itu aku bersyukur loh. Sebab banyak orang nggak dapat pekerjaan. Aku ini bisa kerja, orang masih mau memperkerjakan aku, itu puji Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kita bisa membungkam mulut orang-orang yang lancang itu, ya. Waktu kemudian seorang ibu berkata, rumahmu kok begitu kecil seperti kandang ayam, mana sehat rumah begitu. Maka kita harus berkata gini, puji Tuhan, orang lain nggak punya rumah, aku punya rumah. Dan meskipun rumahku itu kecil, tapi surga ada di dalam rumahku. Ya, kita harus seperti itu sebagai orang yang bijak, orang yang ngerti firman Tuhan. Jangan kemudian perkataan-perkataan yang negatif dari orang kita telan, yang menyebabkan kita sakit. Maaf Bapak Ibu sekalian, sekali lagi maaf. Kalau ada orang-orang berkata yang negatif, yang melemahkan kita, kemudian kita merenungkannya, dan kemudian membuat hidup kita melorot. Maaf. Itu namanya hovlok. Ya kan? Orang Jawa bilang goblok. Ya kan? Biarlah anjing menggonggong, kata pepatah Indonesia. Kafilah tetap berlalu. Orang mau ngomong apa aja tentang hidup kita. Tapi yang harus kita pegang, apa kata Tuhan, apa kata firman tentang kita. Amin. Kita itu begitu berharga, kita itu begitu mulia di hadapan Tuhan. Mungkin gaji kita cuma 2.000 hari ini. Mungkin rumah kita, tempat tinggal kita memang tidak sebesar yang dibayangkan oleh orang. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Keadaan kita pasti makin hari makin baik. Seperti Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak-anak, Bapak Ibu sekalian, kita selalu memikirkan yang baik tentang anak-anak kita. Kita memikirkan tentang masa depan kita. Demikian juga firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa rancangan Tuhan untuk kita itu bukan rancangan kecelakaan,
tapi rancangan yang baik, masa depan yang cerah, dan masa depan penuh pengharapan. Kalau seperti contoh yang tadi, ya kan, ada orang adik yang berkata kepada saudara perempuannya, ya, eh, suamimu kok nggak ngasih hadiah sama kamu, ya kan? Memang mungkin suamimu tidak memberi hadiah kepada kamu, tapi kita bisa berkata begini, ya meskipun suamiku tidak memberi hadiah kepadaku ya, tapi anak ini yang aku lahirkan itu adalah hadiah dari Tuhan melalui suamiku. Suamiku baik banget sehingga dia bisa memberikan anak kepadaku. Bukankah anak itu merupakan hadiah yang lebih besar? Amin, jauh lebih berharga. Ya, ketika kemudian seorang kakek tadi menghadapi temannya yang berkata, anakmu kebangetan, cuman sebulan sekali ya kan datang kepada kamu, ya seharusnya kakek itu berkata, ya luar biasa meskipun dia tidak seminggu sekali datang ke rumahku, tapi anakku benar-benar mencintai dan mengasihi aku. Maka itu Bapak Ibu sekalian jangan pernah izinkan sampah-sampah itu masuk dalam hidup kita. Ya, waktu saya tinggalkan istri saya, Ibu Yongki ini, wanita yang berhati emas ini, kemudian ada perkataan-perkataan negatif yang datang kepada istri saya. Dia bilang begini, ya kan? Perkataan-perkataan, sudah kamu itu udah nggak dicintai oleh suamimu. Tidak mungkin keluargamu itu dipulihkan, ya. Udah jangan mimpi, ya. Sekarang sudahlah, nggak usah berdoa, jangan mengharapkan lagi suamimu itu untuk pulang. Dia udah berbahagia, dia hidup senang dengan selingkuhannya. Tapi Ibu Yongki nggak mau merenungkan perkataan-perkataan negatif itu. Dan Ibu Yongki bilang begini, oh tidak, suamiku itu benar-benar mencintai aku. Hari ini dia sedang tersesat, tapi aku tahu dia akan segera pulang dan keluarga kami dipulihkan. Dan orang-orang yang ada di sekitar Ibu Yongki menjadikan Ibu Yongki bahan ketawaan. Dia bilang gini, dan Ibu Yongki udah sinting. Tapi Ibu Yongki tetap berpegang kepada firman Tuhan dan Alkitab. Karena Alkitab bilang pemulihan segala sesuatu itu pasti terjadi sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya. Firman Tuhan berkata, terjadilah seperti apa yang engkau imani, terjadilah seperti apa yang engkau percayai. Seperti Bapak Ibu saksikan sendiri, akhirnya keluarga kami ditolong Tuhan, dipulihkan, dan keadaan kami jauh lebih baik daripada masa-masa yang lampau. Kenapa? Karena kami mau menolak perkataan-perkataan yang lancang, dan kami mau hanya menerima perkataan-perkataan yang membangun, yang sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti secara sengaja maupun tidak sengaja kita ketemu dengan orang-orang yang lancang mulutnya, ya kan, orang-orang yang negatif, tolak dalam nama Yesus. Amin. Jangan diaminkan perkataan yang negatif itu. Rugi sendiri, Bapak Ibu sekalian, ya. Sedangkan kita, orang-orang yang percaya, ayo kita melatih perkataan-perkataan kita. Sehingga perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang baik, yang menyembuhkan, yang menolong, yang membangkitkan orang, yang membina orang, yang mendidik orang di jalan-jalan kebenaran, agar orang-orang itu makin cinta akan Tuhan dan imannya bertumbuh di dalam Tuhan, dan hidupnya pun memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini.
Pakai Tuhan mulut, lidah, bibir kami ini untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang menyembuhkan, perkataan-perkataan yang menguatkan dan meneguhkan. Dan kami melepaskan pengampunan untuk setiap perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang lancang. Kami mematahkan setiap sengat dari perkataan-perkataan dari lancang mulut ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya satu hal, di dalam Engkau hidup kami mengalami masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Setiap kami anak-anak-Mu dianugerahi tubuh yang kuat, sehat, panjang umur, dikaruniai menikmati hidup kami. Usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Keluarga rumah tangga kami adalah surga di bumi ini. Anak-anak kami memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.